Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di acara Sapi Puel TV. Kemarin kita udah ngebuat cara membuat minuman bergizi dan menyehatkan untuk pedet. Pada video kali ini saya akan ngebuat kelanjutannya, yaitu cara ngebuat pakan untuk pedet agar bisa mempercepat pertumbuhan si pedet ya. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan dan sebagai jariah teman-teman untuk channel Sapi Puel TV ini. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu, pedet ini pertumbuhannya ada yang mengalami percepatan, ada yang tidak ada pertumbuhan, ada yang cepat banget ya. Jadi tergantung dari kita sebagai peternak untuk mengelolanya. Adapun begitu, pedet ini ternyata masih sangat menunjang banget prospek untuk kita besarkan dengan cara yang kita punya teman-teman. Untuk itu di video kali ini saya akan membeberkan caranya itu dan sekaligus memberikan cara membuat pakan bagi si pedet ini agar bisa mendapatkan percepatan pertumbuhan khususnya di badan pedet ini ya. Oke teman-teman, saya nanti akan beberkan caranya. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya aja. Setelah ini kita akan beralih ke proses pembuatan pakan untuk si pedet. Oke, yuk kita akan pindah ke proses pembuatannya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah ada di depan bahan-bahannya ya. Saya akan jelaskan satu persatu biar teman-teman paham dari kandungan sampai kegunaan atau fungsi manfaatnya ya. Pertama yang saya siapkan di sini ada bekatul atau biasa orang sebut dengan dedak. Bekatul di sini memiliki beberapa kandungan. Pertama ada protein di sini sebesar 11% dan kalsium sebesar 2%. Fungsinya bekatul ini bisa diperlukan dalam pembentukan otot dan tulang serta membangun, memperkuat dan memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh. Kedua, fungsinya adalah sebagai kalsium, menjaga kesehatan tulang dan gigi ya. Selanjutnya di sini saya menyiapkan konsentrat sapi. Di sini ada beberapa kandungan. Pertama ada polar, ada CGF, ada DDGS, jagung, ada jagung, dan terakhir bungkil kelapa sawit. Beberapa nutrisi yang terdapat dalam konsentrat sapi. Pertama ada kadar air sebesar 13%, protein kasar 18%, lemak kasar 5%, dan TDN atau daya serap dari konsentrat ini sebesar 68%. Dan fungsinya untuk konsentrat sapi ini, pertama sebagai sumber energi dan protein, kemudian meningkatkan kandungan gizi dalam pakan, kemudian menambah bobot badan pedet, kemudian pemberian pakan jadi lebih efisien. Selanjutnya saya siapkan di sini ada ampas tahu ya. Ada beberapa kandungan. Pertama ada protein di sini sebesar 9%, kemudian lemaknya 4% dan airnya sekitar 52% ya. Jadi ini banyak airnya. Terus kemudian untuk fungsinya ini sebagai pelengkap protein dari hijauan ya. Ini untuk ampas tahu. Selanjutnya di sini saya siapkan adalah ampas ketela atau onggok ya. Di sini kandungannya ada protein dan lemak. Proteinnya di sini sebesar 4% dan lemaknya di sini sekitar 3% ya. Untuk kadar airnya ini hampir sama dengan ampas tahu tapi tidak sebanyak ampas tahu ya. Kadar airnya sekitar 30-40%-an. Dan untuk fungsinya ini sama dengan ampas tahu tadi, yaitu untuk melengkapi protein dari hijauan. Selanjutnya di sini saya memakai premix ya. Ada beberapa kandungan premix ini. Pertama di sini ada zinc, terus kemudian magnesium, terus kemudian fosfor, kemudian kalsium ini untuk pertulangan. Kemudian ada vitamin E. Vitamin E ini untuk kulit dan kesehatan kulit ya teman-teman. Fungsinya untuk premix ini pertama meningkatkan daya tahan tubuh ternak, anti stres. Jadi setelah dilakukan vaksinasi terhadap ternak, transport dan heat stress atau karena kepanasan ya,
Terus kemudian memperbaiki sistem imun ternak tahan terhadap penyakit ya. Oke. Setelah itu terakhir di sini saya memakai garam ya. Untuk garam ini fungsinya bisa memperlancar pencernaan. Kemudian setelah kita tahu semua bahan-bahan tadi dan kandungannya, lalu kita akan mencampurkan semua ini dalam satu wadah besar ya teman-teman. Oke, yuk langsung kita campur aja. Oke dulur, ini kita siapkan dulu embernya. Setelah itu kita akan memasukkan katul atau dedaknya dulu ya. Setelah kita masukkan katul, kita susul dengan memasukkan konsentrat sapi. Setelah kita masukkan konsentrat sapi, kita masukkan garam dan premix dulu ya. Setelah itu kita tambahkan air ke dalam campuran yang kita masukkan pertama tadi. Lalu kita aduk sampai semua tercampur dengan rata ya. Setelah tercampur rata, kita tambahkan ampas tahu. Lalu kita aduk lagi sampai merata. Jika kurang encer bisa ditambahkan dengan air lagi ya teman-teman. Setelah itu saya akan menambahkan di sini jamu yang kita buat kemarin ya, ramuannya saya udah bikin videonya kemarin, bisa teman-teman tonton kemarin, yaitu molasses. Ini bisa kita tambahkan dalam campuran seperti ini. Kita tambahkan secukupnya aja, yang penting tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit ya, cukup yang penting ya. Lalu kita aduk lagi sampai merata. Jika masih kurang encer bisa ditambahkan dengan air lagi ya teman-teman. Setelah itu campurkan gamblong ya, atau tonggok. Lalu kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur semua dalam satu bak pemboran ini teman-teman ya. Aduk terus sampai benar-benar rata. Jika masih kurang encer bisa ditambahkan dengan air ya. Tambahkan air secukupnya, selera teman-teman, bisa banyak bisa dikit, tergantung teman-teman seleranya tuh mau dikasih encer atau dikasih agak kasar ya teman-teman. Setelah tercampur semua baru kita akan sajikan ke pedetnya. Mantap kan? Oke dulur, ini saya udah ada di depan pedet-pedet yang udah menunggu untuk diberikan comboran ya. Oke, saya akan langsung berikan ini ke mereka dan penyajian dengan sangat menggugah selera mereka. Oke, ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda rebutan makanan. Bisa dilihat di sini yang paling dominan itu yang gulunya hitam itu ya. Ini akan saya pindahkan langsung aja ke yang gulunya hitam. Dan langsung aja dia langsung suka banget, lahap banget ya teman-teman. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menghabiskan satu ember kecil ini bagi pedet yang sudah kita berikan ramuan seperti yang saya berikan tadi ya teman-teman. Ini bisa disaksikan langsung gimana reaksi si pedet ini. Saya akan sedikit zoom biar tahu teman-teman kalau pedet ini ternyata bisa kita akalin dengan cara main comboran ini teman-teman ya. Main pemberian pakan ini untuk mempercepat pertumbuhan si pedet ini. Kalau udah cepat gede otomatis dia bisa cepat panen teman-teman ya. Dalam waktu sekejap aja ini pedet udah langsung bisa menghabiskan satu ember kecil ini. Oke dulur, sepertinya gitu dulu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terapkan, jangan lupa biar ilmu ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan lonceng bukti dukungan teman-teman untuk channel Sapi Puel TV ini. Baik, saya undur dulu, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Apabila ada kata khilaf, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.